Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di sini untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bab. Yang pertama Al-Muqaddimatu, yaitu Muqaddimah, dan yang kedua Ahkamun Nuni Sakinati wa Tanwin, Ahkam An-Nuni Sakinati wa Tanwin. Dan bab yang kedua kita sudah menuntaskannya, yaitu mengenai hukum-hukum yang ada pada nun mati dan juga tanwin, atau tepatnya hingga bait nomor 16. Ya, jadi untuk muqaddimah ini bait nomor 1 sampai 5. Adapun hukum nun matinya ini diawali bait 6 hingga 16. Di mana kita sudah membahas terakhir mengenai hukum ikhfa. Nah, pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam Matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, ya, tepatnya pada bait nomor 17. Ya, kita perlu ketahui bersama bahwa dalam membaca Al-Quran hendaklah kita juga mengetahui hukum-hukumnya. Sebab kita tahu bahwa Syekh Ibrahim As-Samanud rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatu As-Samanudiyah, beliau menjelaskan wa qala amiran bihi muakkada wa ratilil qur'ana ya'ni jawwida, bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dari Allah, perintah dari Allah, sebuah kewajiban. Setiap muslim ketika membaca Al-Quran harus dengan tajwid. Dan di situ Syekh Ibrahim As-Samanud rahimahullah membawakan sebuah dalil dari firman Allah, yaitu warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dan sebaik-baik bacaan itu adalah dengan memperhatikan tajwid-tajwidnya. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini di antara bentuk kita memperhatikan bacaan Quran, yaitu kita mempelajari hukum-hukum yang ada dalam bacaan itu sendiri. Yang dimana kita sudah membahas pada bait nomor 16, kita lanjut di bait 17. Di bait nomor 17 itu membahas mengenai bab yang baru. Bab tersebut disebut dengan hukmu an-nuni wal mimi al-musyaddadatain. Ya, bab itu membahas mengenai nun dan mim bertasydid. Dan di bab ini hanya ada satu bait saja yang ada. Kalau tadi kan di muqaddimah itu ada 5 bait, bait 1 hingga 5. Kemudian bab berikutnya, bab tentang nun mati dan tanwin, itu dimulai dari bait 6 hingga 16. Adapun bait 17 ini hanya diperuntukkan untuk bab nun dan mim bertasydid. Diperhatikan di situ di bait nomor 17, beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan dalam baitnya wa ghunna, dan dengungkanlah miman, huruf mim, thumma nunan, kemudian juga huruf nun,
syuddida, ketika dalam kondisi bertasydid. Perhatikan, di bait nomor 17 bagian yang pertama, beliau mengatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Dan dengungkanlah mim dan juga nun dikala dua huruf ini bertasydid. Dan disebutkan di situ ada kata wa ghunna, ai bima huwa fi'lun amrin. Ya, bahwa wa ghunna, ghunna itu merupakan ghainnya dengan dhammah, ya, marfu'. Kemudian juga nunnya di bil mansub. Nunnya dengan fathah, dan ini ghunna itu bermakna fi'lu amrin. Itu merupakan fi'il, yaitu sebuah perintah. Yang dimana ketika kita menjumpai nun atau mim bertasydid, maka ghunna, maka hendaklah kita untuk membacanya dengan dengung. Nah, wasammi kullan harfa ghunnatin bada, wasammi, dan namailah, sebutlah nun dan mim bertasydid ini ghunnatin bada, dengan hukum yang namanya adalah ghunnah. Nah, di bait nomor 17 jelas sekali dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bahwa apabila ada nun dan mim bertasydid, maka ini hukumnya namanya ghunnah. Dan ghunnah ini pada nun dan mim bertasydid, kita harus menahan dengan sifat gunnahnya itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas bait nomor 17, kita akan menjelaskan ya secara detail, insyaallah. Mengenai gunnah, gunnah ini disebutkan oleh beberapa ulama, disebutkan as-sautul ladzi yakhruju minal khayshum, yaitu gunnah itu merupakan suara, bunyi, yang dimana bunyi tersebut keluarnya atau makhrajnya itu berada di hidung. Ya, maksudnya suara gunnah itu dia berada di hidung. Adapun hurufnya, ya, itu masing-masing makhrajnya, yaitu nun tadi ya, nun dan mim ya. Nun itu kan makhrajnya di mana? Di lidah. Mim di mana? Mim di bibir. Nah, adapun gunnah ini merupakan sifat dari nun dan mim itu sendiri. Nah, di mana gunnah itu disebutkan yakhruju minal khayshum. Ketika ada huruf nun dan mim bertasydid maupun tidak, intinya nun dan mim, maka gunnah ini harus diterapkan dengan cara apa? Dikeluarkan lewat hidung. Jadi khayshum itu adalah suara yang keluar dari hidung, dan itu hanya dimiliki oleh huruf yang punya sifat atau punya kriteria yang disebut dengan gunnah tadi. Nah, itu harus kita fahami bersama. Kemudian ini sudah jelas ya, sehingga gunnah ini merupakan huruf yang harus dikeluarkan lewat hidung. Namun faktanya terkadang ada di antara teman-teman yang mungkin istilah kita mungkin sengau ya, bacaan sengau, atau mungkin bacaan yang masuk dalam hidung. Maka ini hakikatnya merupakan sebuah lahan, sebuah kesalahan yang harus kita hindari. Karena tadi dijelaskan bahwa huruf yang hanya bisa dibaca yang lewat hidung itu hanya nun dan mim, sudah. Sehingga selain dari dua huruf ini nggak boleh masuk ranah gunnah, yaitu ranah hidung. Seperti contohnya sering terjadi huruf mad. Huruf mad ini banyak seringkali di antara teman-teman masuk dalam hidung. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu min. Itu kan hidung mi. Nah, nggak boleh. Huruf mad itu keluar dari al-jauf di sini. Keluarnya pernafasan mulut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sehingga yang boleh keluar dari hidung hanya dua huruf, nun dan mim saja. Nah, kemudian apa itu gunnah? Ya, tadi gunnah disebutkan bahwa sautun ladzidun, ya, murakkabun fi al-mim wan nun. Ya, bahwasanya gunnah itu merupakan suara yang lembut yang dimana keluar dari hidung. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, yaitu Manzum As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau menjelaskan di situ mengenai gunnah. Beliau menjelaskan bahwa wa gunnatun sautun ladzidun rukiba fin nuni wal mimi ala maratibah. Beliau menjelaskan bahwasanya gunnah itu merupakan suara indah
yang keluar dari hidung fin nuni wal mim, yang hanya diperuntukkan hanya untuk apa? Nun dan mim saja. Makanya Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba' ya, belum mendefinisikan gunnah dan belum mengatakan wa yakhtassu bin nuni wal mim, bahwa gunnah ini yakhtassu, yakni khususan fil nuni wal mim. Ya, ini hanya diperuntukkan, dikhususkan hanya untuk nun dan mim saja. Sehingga hati-hati bagi kita semua agar tidak masukkan ke hidung. Beda ya kalau ngaji misalkan pilek ya, itu emang pilek gitu ya, beda. Tapi kalau memang ini mad misalkan masuk ke hidung, maka ini sebuah kesalahan. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu suara hidung. Harusnya kan waladdallin. Gak berpengaruh ya. Nah, betul. Memang makna tidak berubah, tapi dari sisi tajwid ini masuk dalam kesalahan. Harusnya kan huruf mat itu keluarnya dari sini, al-jauf, rongga mulut. Nah, adapun hidung ini hanya peruntukan nun dan mim. Cuman ya itu tadi saya katakan, masih ada beberapa teman yang membaca hukum mat itu masuk ke dalam hidung. Nah, itu yang kita ketahui mengenai gunnah itu sendiri. Jadi kita tahu ya, gunnah itu merupakan sifat lazimatun fin nuni wal mim. Sifat yang selalu ada pada huruf nun dan mim. Jadi gunnah hanya diperuntukkan huruf nun dan mim saja. Dan gunnah itu merupakan suara yang keluar dari hidung. Tadi disebutkan bahwasanya gunnah itu terjadi pada huruf nun dan mim fi jami'i ahwalihima. Di semua kondisi nun dan mim, apapun kondisinya. Nah, ada perkataan fi jami'i ahwalihima, dengan adanya perkataan ini, kalimat ini, semua kondisi, sehingga terjadilah di situ maratiba. Terjadilah menjadi beberapa bagian. Jadi ada kondisi gunnah yang sangat sempurna, ada gunnah yang tidak sempurna. Atau kita bisa istilahkan dengan gunnah kamilah dan gunnah naqisah. Gunnah kamilah ini adalah kita membaca gunnah harus dengan kondisi kadarnya cukup lama, panjang. Nunnya ditahan lama, mimnya ditahan lama. Adapun gunnah naqisah itu adalah gunnah yang sedang. Artinya tidak ditahan begitu lama. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah dalam kitabnya As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau di situ menyebutkan wa gunnatun sautun ladzidun rukiba fin nuni wal mimi ala maratibah. Beliau menjelaskan bahwa gunnah itu merupakan suara yang lembut yang ada pada nun dan mim ala maratibah, yang dimana memiliki tingkatan. Jadi gunnah itu kan tadi disebutkan yang ada pada nun dan mim di segala kondisi. Berarti kan bisa terjadi di harokat ketika nun dan mim berharokat, atau mungkin nun dan mimnya dalam kondisi sukun, atau dalam kondisi nun dan mimnya bertasydid. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi inilah yang akhirnya para ulama membagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini maksudnya yang paling lama itu paling kuat yang mana? Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad dalam kitab As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau menjelaskan kondisi yang harus kita perhatikan. Jadi gunnah itu kan tadi ada dua ya. Ada gunnah kamilah, ada gunnah naqisah. Gunnah yang sempurna dengan gunnah yang tidak sempurna. Disebutkan oleh Syekh Uthman, beliau mengatakan musyaddadani, thumma mudghamani, wa mukhfayani, thumma mudharani. Nah, beliau menjelaskan ada musyaddada. Kondisi yang pertama itu yang masuk dalam kondisi gunnah kamilah, saya akan sebutkan dulu ya matannya. Belum menyebutkan musyaddadani, thumma mudghamani, wa mukhfayani, thumma mudharani, kamilatun, ya, kamilatun lada thalathatil awal, naqisatun fir rabi'il ladzi fadal. Beliau di sini menyebutkan 4 hukum. Yang pertama ada musyaddadani, bertasydid. Yang kedua mudghamani, idgham. Yang ketiga mukhfayani, ikhfa. Mudharani, izhar. Jadi ada 4 hukum yang beliau sebutkan ya di sini.
Beliau mengatakan kamilatun lada thalathatil uwal. 3 penyebutan yang pertama itu masuk dalam kategori guna yang sempurna. Apa saja? Musyaddadani. Jadi apabila nun dan mim bertasydid, maka dia masuk dalam kategori guna yang sempurna. Kemudian apabila ada nun dan mim pada idgham. Idgham berarti di sini bisa disebutlah kalau nun mati ya. Kalau nun mati berarti idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Kemudian kalau pada mim mati berarti idgham mithlain. Ya, mutamathilain, idgham mutaqaribain, mutajanisain. Itu ya, idgham mutamathilain di sini mah, lebih ke mutamathilain. Adapun mukhfayan, ikhfa. Ya bisa ikhfa hakiki, bisa iklab. Intinya adalah kalau pada nun mati, itu kan nun mati kan ada 4 hukum ya. Ada idhar, idgham, ikhfa, iklab ya. Nah, idgham bi gunnah, iklab, ikhfa ini masuk kategori guna yang sempurna. Artinya kalau kita menemukan hukum idgham bi gunnah atau menjumpai hukum idgham iklab misalkan, atau menjumpai hukum ikhfa, maka tugas kita menjelaskan guna dengan sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan guna itu? Dengan menahannya cukup lama. Contoh pada idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah misalkan ada nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah kan 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Contoh waw lah dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa. Nah, bagaimana kita menerapkan guna sempurna ini dalam idgham bi gunnah? Ditahan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi tahan cukup lama, jangan seperti ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kalau seperti ini terlalu cepat, sehingga gunanya nggak sempurna. Sedangkan idgham sendiri masuk kategori guna yang sempurna. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh pada iklab. Contoh pada iklab itulah kalla la yumbadanna fil hutamah. Bagaimana cara membaca guna sempurnanya? Ditahan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ditahan. Yang salah seperti apa? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu terlalu cepat. Itu pada iklab. Ikhfa, contohnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Ditahan. Min syarri ma khalaq. Nah, kalau kita terlalu cepat salah. Contoh, Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu terlalu cepat sehingga tidak sempurna gunanya. Jadi, kita harus menyempurnakan gunanya. Itu ya. Jadi, itu yang kita perhatikan. Jadi, pada hukum idgham, pada hukum ikhfa, pada hukum iklab, maka ini, di kondisi ini, kita harus menahan guna begitu lama. Dengan cara apa tadi? Jaraknya cukup lama. Engnya itu cukup lama. Nah, itu harus kita perhatikan. Adapun naqisatun fir rabi' alladhi fadal. Adapun pada kondisi idhar, berarti kan idhar hakiki. Misalkan nun mati ketemu huruf idhar. Idhar itu hukumnya hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Atau yang keluar dari tenggorokan makhrajnya. Atau misalkan pada mim mati idhar syafawi. Nah, pokoknya idhar ini, hukum-hukum idhar ini, dia masuk kategori guna nakisah. Guna yang tidak sempurna, sehingga ditahannya sebentar saja. Contoh, nun mati ketemu ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Karena memang gunanya nggak sempurna. Ya, karena tidak sempurna. Dan setelah nun kan ada mim ketemu ta. Amta. Mim ketemu ta itu kan apa? Idhar syafawi. Maka nggak perlu ditahan begitu lama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Atau bahasa kitanya sifat tawasudnya saja harus dipraktekkan. Tawasud itu mengalir nggak begitu lama. Nah, jadi seperti itu, sehingga hati-hati bahwa guna ini ternyata ada yang sempurna,
dan ada yang tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini adalah kalau pada nun mati ya, dalam kondisi nun mati itu pada idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa. Itu pada nun mati harus dibaca gunnah sempurna. Bila pada mim mati berarti pada ikhfa syafawi, idgham mimi, atau bisa kita istilahkan dengan idgham mislain. Maka 5 hukum tadi yang pada nun mati kan ada 3 ya, yaitu idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa. Pada mim mati ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi atau mislain. 5 hukum ini pada nun dan mim maka harus dibaca dengan gunnah yang sempurna atau gunnah yang jaraknya cukup lama dalam menahan gunnahnya. Adapun pada 2 hukum yaitu apa? Izhar hakiki pada nun mati, kemudian izhar syafawi pada mim mati, maka apapun yang disebutkan izhar hukumnya dia dialirkan dengan sedang. Karena dia masuk kategori gunnah naqisah, gunnah yang tidak sempurna. Namanya naqisah itu yang kurang. Artinya nggak begitu lama kita tahan. Itu yang harus kita perhatikan mengenai bacaan gunnah ini. Nah, adapun bila ada yang mengatakan kadar gunnah yang sempurna itu berapa harokat kira-kira? Kan seperti itu kan. Nah, kurang lebih ya kalau harokat ya mungkin 3-4 harokatan lah. Itu jadi cukup lama. Bahkan ada beberapa syekh yang mereka itu jadi disebutkan bahwa kondisi nun mim itu yang paling tinggi, gunnahnya paling lama, paling sempurna itu bertasydid kan. Tasydid, kemudian idgham, kemudian ikhfa, kemudian izhar. Sehingga tasydid ini kondisi yang paling sempurna, paling teratas. Nah, maka nun mim bertasydid ini ditahannya begitu lama, cukup lama. Ada beberapa syekh yang mungkin 4-5 harokat bahkan. Contoh misalkan kan di Al-Baqarah ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru. Lama. Tadi tingkatan apa tadi? Tingkatan gunnah yang paling kuat lama. itu paling kuat diawali dengan nun mim bertasydid. Oke. Yang kedua itu pada kondisi idgham bi gunnah. Oke. Nun mati berarti kan kaitannya. Ya. Yang ketiga itu ikhfa. Ikhfa. Yang ikhfa. Intinya 3 tingkatan ini sempurna aslinya semuanya. Cuman memang kesempurnaan nun mim bertasydid ini jauh lebih sempurna. Nah, adapun yang terakhir yang izhar. Itu intinya yang tadi saya sebutkan itu semuanya masuk kategori yang sempurna. Sebetulnya 3-tiganya gunnah. Gunnah semua sempurna, gunnahnya sempurna. Cuman memang pengecualian untuk yang bertasydid ini tingkatnya jauh lebih kuat lagi gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi itu kurang lebih yang harus kita perhatikan. Jadi dalam membaca gunnah ini yang pertama tadi nggak boleh kita itu isba. Isba itu yang sebagaimana yang saya sebutkan ya, seperti ada mad gitu. Contohnya innal ladzina kafaru. Jangan kita baca innal ladzina itu. Seperti ada nyeret bacaannya. Maka ini tidak diperbolehkan dalam membaca gunnah. Hati-hati masalah isba ini. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum.